Bapak Ibu Mas Dharma masih semangat? Oh, masih semangat. Masih semangat? Oke, nanti kalau saya parian atau pantun jenengan boleh nggak cakep gitu? Biar rame, biar semangat, lebih semangat ya. Oke, siap. Cakep dulu. Ini masih ingat-ingat tadi apa ya? Ini desa apa namanya? Biodo, Kecamatan Menganti nggih. Kecamatan Menganti, Desa Beton, Dusun Biodo. Nah, ini masih tak buatkan pantun. Nang desa Beton ketemu wong ayu. Lah kok gak semangat? Kurang semangat. Ayo lagi. Nang desa Beton ketemu wong ayu. Mantap. Tuku apem diimbui tahu. Cakep. Umat Beton wis padha nglumpuk, mugi diparingi rahayu. Swaha Astungkara. Nang stasiun Kemulan Anduk. Cakep. Loh, cakepnya kok MC-nya aja. Umatnya gimana? Masih lesu kayaknya ya. Nang stasiun Kemulan Anduk. Cakep. Numpak sepur nang Gunung Lawu. Cakep. Umat Beton wis padha nglumpuk. Kula aturaken Om Swastiastu. Om Swastiastu. Astungkara. Bapak Ibu Mas Dharma. Masih ketawa ibunya nggih. Saya di sini tuh kayak gimana ya? Dari daerah dingin lalu ke sini sumuk katanya. Agak anget-anget sejuk gimana gitu. Jadi di sini tuh saya itu kelihatan glowing atau keringetan nggak apa-apa nggih. Agak-agak gimana gitu pipi saya, merah-merah gimana gitu ya. Baik. Om Swastiastu. Om Awignamastu Namusidam. Om Sidirastu Tat Astu Ya Namaswa. Yang suci Ide Pandita Wijaya Kusuma Putra Nirmala lan Ide Pandita istri Sekar Arum saking Griya Pasraman Bajra Sandi Gunung Sari Surabaya. Yang terhormat Bapak Wagiso Bapak Wongso Negoro selaku DPRD Kabupaten Gresik. Yang kami hormati Ketua PHDI Kabupaten Gresik. Yang kami hormati WHDI Kabupaten Gresik. Yang kami hormati Ketua PHDI Kecamatan Menganti. Yang kami hormati Ketua WHDI Kecamatan Menganti. Yang kami hormati PHDI Desa Sekecamatan Menganti. Yang kami hormati Rumah Tangga Pura Sekecamatan Menganti. Yang kami hormati para sepuh bini sepuh dan umat sedharma yang saya banggakan. Puja Nityam Astungkara, marilah kita haturkan kehadapan Ide Sang Hyang Widiwasa yang mana atas asungkerta dan waranugraha beliau kita dapat berkumpul di Pura Jagat Girinata dalam acara Piodalan yang ke-6 dalam keadaan sehat tak kurang satu apapun. Yang kedua kalinya marilah kita haturkan rasa terima kasih dan puja astiti bakti kepada para bujangga, para brahmana, para maharesi, khususnya Maharsi Wyasa yang mana atas tuntunan dan bimbingan sucinya yang telah tersirat dan tersurat dalam Pustaka Suci Weda. Bapak Ibu Mas Dharma, kan ada istilah nggih, tak kenal maka tak sayang. Nggih. Kalau sudah kenal boleh disayang-sayang nggih. Baik Bapak Ibu, nami kula nami lengkap Afiski Arif Ridwan. Asal kula dugi Tengger Kabupaten Pasuruan.
Nggih, nami kula Arif Ridwan. Kok ada yang kaget nggih? Oh, saya kira orang Bali. Saya asli dari Tengger, Kabupaten Pasuruan, Astungkara. Tadi Mas dan Mbak MC memanggil saya Dharma Wacana. Aduh, kayaknya kalau Dharma Wacana terlalu berat nih. Jadi di sini saya datang di Pura Jagadgirinata hanya ingin sedikit berbagi tentang pengalaman saya. Astungkara, saya hadir pada malam hari ini di acara Piodalan Pura Jagadgirinata ingin berbagi bahwasanya saya umat baru 3 tahun memeluk ajaran agama Hindu. Jadi kalau dengar-dengar ada Dharma Wacana, aduh, saya kayaknya langsung gemeter gitu, grogi. Soalnya di sana ada Mbak Cantik, teman saya Pendharma Wacana kondang, Mbak Paramita Sidyasanati. Lambaikan tangan, Mbak. Wah, aduh, Mbak Cantik. Jadi saya insecure sama Mbaknya, grogi. Astungkara, di sini saya masih lajang, masih Joko Tirtir. Iya, masih lajang, masih single. Jadi kalau seandainya ada yang mau saya, monggo menghubungi nomor yang di bawah ini. Di bawah mana ya? Nggak ada. Bercanda gitu. Biar nggak kaku, santai saja. Seperti suasana pada malam hari ini sangat sejuk dan asri. Jadi kita santai saja. Astungkara, saya bersedia diundang oleh panitia untuk datang di Piodalan pada malam hari ini untuk bercerita pengalaman saya sebagai pemuda yang pada zaman-zaman seperti ini kayaknya kalau nggak karena pernikahan kembali ke ajaran Dharma itu aneh gitu ya. Astungkara, dengan perjuangan yang sangat luar biasa di keyakinan saya yang dulu, di keluarga saya yang beda keyakinan, saya ingin di sini berbagi bahwasanya saya merasa nyaman, saya merasa bangga, saya merasa bersyukur bisa memeluk ajaran leluhur atau ajaran agama Hindu. Kenapa saya bangga? Karena dengan perjuangan yang sangat luar biasa, diusir, dihina, caci makian di luar sana karena saya di baju saya yang dulu itu sangat aktif. Jadi dengan begitu luar biasa perjuangan saya untuk kembali ke ajaran Dharma, jadi saya sangat bersedia untuk datang ke sini berbagi karena saya ingin bertemu dengan saudara-saudara umat sedharma yang ada di Kecamatan Menganti. Ada slogannya nggih, karena kita sadara ayam neja parweti gana lagu cetasam udara carita namtu Vasudewa kutumbakam, yang artinya kulo lan panjenengan sedaya adalah saudara, adalah sedulur, satu bapak, satu orang tua. Jadi saya bersedia di sini ingin bertemu saudara-saudara saya yang sekiranya saya ingin berbagi dengan panjenengan sedaya, ingin berbagi dengan pemuda yang ada di Desa Beton, dengan panitia, dengan umat Astungkara, dengan kebersamaan Vasudewa Kutumbakam, persaudaraan, sehingga Piodalan Pura Jagadgirinata ini berjalan dengan lancar. Juga ada sloka yang berbunyi Yadri Cahya Coba Panam Swargadama Pitaram
Sukinah Ksatria Parta Labante Yodame Drisam, yang artinya berbahagialah wahai pemuda, pemuda yang memperjuangkan dharma, pemuda yang memperjuangkan untuk menebarkan cinta kasih di sekelilingnya. Saya di sini merasa bangga, walaupun hanya diundang untuk berbagi tentang pengalaman, tapi saya bangga karena saya termotivasi dengan sloka ini untuk berbagi tentang ajaran dharma, pejuang dharma, dan Astungkara. Selama saya memeluk ajaran agama Hindu 3 tahun ini, saya sudah berhasil bukan mengajak tapi bisa memotivasi, sehingga saya bisa mengembalikan teman-teman atau saudara-saudara untuk kembali ke Hindu 245 orang. Itu bukan sebuah perjalanan yang mudah. 245 orang dengan berbagai proses yang sangat luar biasa. Karena seperti saat ini saya mencari saudara saya, berbagi pengalaman saya. Banyak teman saya yang di luar sana penasaran, kenapa kamu yang begitu aktif di baju kamu yang dulu sekarang kok tiba-tiba belok pindah haluan? Kan aneh. Biasanya kan umumnya itu kita berpindah karena ingin menginjak ke jenjang yang selanjutnya. Tapi kenapa di pertengahan seperti ini Mas Afis kok tiba-tiba belok? Kan aneh. Karena panggilan jiwa, karena baju saja kita kalau nggak pas, nggak nyaman itu nggak enak ya, risih gitu. Jadi berbagai proses perjalanan saya ingin mencari baju yang pas. Bukan berarti baju saya yang dulu itu jelek, enggak. Kainnya, unsurnya, modelnya sama, tapi yang kemarin kebesaran. Jadi sekarang saya ingin mencari yang pas dengan badan saya. Jadi kalau pas, saya nyaman, melakukan apapun itu nyaman, seperti apa yang sudah saya lakukan. Sehingga dengan kenyamanan saya memeluk ajaran agama Hindu, ajaran leluhur, saya berproses sesuai dengan sloka ini. Sukinah Ksatria Parta, wahai pemuda, di mana kamu mampu menebarkan ajaran dharma, maka pintu surga selama kamu hidup di dunia akan selalu terbuka. Pintu surga gak hanya di alam nis saja. Ternyata di dunia ini dalam ajaran dharma kita juga merasakan. Iya pasti nih Pak, pasti. Jadi Astungkara saya bukan bangga lagi, tapi berdiri di hadapan jenengan sedaya ini, saya itu masih kayak terasa mimpi, kayak terasa halu gitu. Karena perjalanan hidup saya untuk kembali ke ajaran dharma itu begitu sulitnya. Tidak hanya sulit untuk kembali, tapi secara pendataan apapun itu untuk kembali sangat luar biasa sulit. Jadi saya sempat berpikir bahwasanya berdoa ke leluhur, saya sembunyi-sembunyi datang ke pura, ke orang tua di pura tempat saya, tanpa sepengetahuan keluarga dan orang tua saya. Pas persis seperti purnama hari ini, saya datang ke pura jam 12 malam. Saya masih belum tahu cara sembahyang orang Hindu itu seperti apa. Saya benar-benar meminta, kenapa perjalanan hidup ini saya sesulit ini Tuhan? Kenapa saya mencari masalah dengan orang tua saya? Kalau memang Sang Hyang Widi, Tuhan Yang Maha Esa, mengizinkan saya untuk kembali ke ajaran leluhur dengan panggilan jiwa, tolonglah berikan jalan sekiranya saya bisa menempuh itu. Dan ternyata secara nis, nah ini secara nisnya, pulang dari pura itu nggak tahu itu. Afis belum tahu dulu kalau itu namanya punden ya. Biasanya pura itu ada pundennya. Nah tiba-tiba itu ada kayak api, suara tapi nggak ada orangnya. Dan berbicara gini, itu secara nis ya, itu
ibaratnya bahasa sekarang itu gaib gitu. Tiba-tiba ada suara tapi gak ada orangnya, bicaranya seperti ini. Le, kowe tak estoni balik nang ajaran luhur, ning jaman kaya ngene. Ning susahmu kaya ngono, sok mbel kowe dadi bakal wong kanggo. Nah, itu saya kan masih bingung. Wong kanggo itu apa ya? Saya nggak ngerti. Tapi dengan perjalanan yang sangat luar biasa, ternyata bahasa kanggo itu astungkara. Saya di sini bertekad untuk kuliah di Sekolah Tinggi Agama Hindu Malang untuk memperdalam ajaran agama Hindu, tapi di situ posisinya saya masih semester pertama dan kedua masih berbaju lain, berbaju yang kebesaran, jadi sedikit kurang nyaman. Tapi sekiranya apa yang saya harapkan, saya mempunyai bekal untuk bisa saya ceritakan kepada orang lain, memotivasi. Dan ternyata astungkara, di pertengahan perjalanan saya ikut organisasi Pradah, DPK Pradah Pasuruan yang ada di Tengger. Dari situlah saya bisa terjun langsung ke umat, seperti apa yang disampaikan oleh Nista di leluhur tadi. Sok ben bakal dadi wong kanggo. Dengan saya sekolah kuliah agama Hindu, saya bisa berbagi kepada umat, bisa melayani umat, bisa sedikit berbagi kepada umat, memotivasi kepada generasi muda Hindu dan umat Hindu yang masih belum ada pembinaan. Dari situlah perjalanan saya sampai bertemu dengan banyak orang. Dengan perjalanan saya menceritakan tanpa saya mengajak, banyak sekali orang tiba-tiba ke saya untuk minta tolong, menceritakan kembali kenapa sampai seperti itu, kenapa sampai saya berpindah haluan dengan keyakinan saya yang dulu. Jadi saking terharunya mereka, saking bangganya mereka dengan melihat saya, tiba-tiba terpanggil jiwanya untuk ditolong atau minta dampingan untuk kembali ke ajaran luhur, juga secara pendataan seperti KTP, KK, seperti itu. Juga astungkara, dengan bahasa kanggo dari leluhur tadi, saya bisa membantu para PHDI yang ada di Kabupaten Pasuruan untuk mengurus pernikahan. Nah, pernikahan ini yang agak rawan. Kenapa kok orang-orang Hindu itu seringkali kita itu lock out karena pernikahan? Karena saya itu merasa pengen sekali terjun ke dunia lembaga agama Hindu karena merasa prihatin. Kok setiap ada pernikahan ada bahasa keluar, setiap lagi pernikahan ada bahasa pindah. Jadi di situ saya sangat tertantang ingin terjun membantu para PHDI. Sekiranya siapapun yang ingin menikah secara agama Hindu dengan orang lain, kebanyakan di atas sana di Kabupaten Pasuruan yang mau nikah itu berbeda. Jadi di sini tantangan saya, sekiranya saya ingin melaksanakan titah dari yang leluhur tadi sebagai orang kanggo, siapapun yang ingin menikah secara Hindu dari orang lain, saya bimbing tanpa saya ajak. Saya beritahu, ini loh Hindu, ini loh ajaran leluhur, betapa indahnya ajaran leluhur yang ada di Nusantara. Dengan sendirinya tanpa saya ajak, mereka mau untuk disudiwedani. Astungkara. Dari situlah saya sangat-sangat bangga dan luar biasa karena titah yang leluhur, saya direstui untuk kembali ke ajaran Dharma dan suatu kehormatan dan kebanggaan bisa hadir di tengah-tengah panjenengan sedoyo. Di sini saya hadir di upacara Puja Wali Pura Jagat Girinata, ingin berbagi sedikit apa itu Piodalan. Ada yang tahu artinya Piodalan? Oh pasti tahu, belum. Kenapa Pura Jagat Girinata harus Piodalan Puja Wali? Nah, biar tidak cerita saja,
Itu singkat cerita tentang perjalanan saya. Sekarang kembali ke laptop katanya. Kembali ke materi. Hanya sedikit yang ingin saya bagi tentang piodalan. Piodalan sendiri berasal dari bahasa Jawa kuno piodal, piodalan, medal, metu, keluar atau lahir. Jadi kata piodalan adalah kita melahirkan, atau bahasa Inggrisnya happy birthday. Bahasa wetanan gitu, happy birthday. Jadi kita menghappy birthday ini pura. Kenapa pura harus dipiodalan? Karena untuk mendatangkan vibrasi-vibrasi baik, vibrasi positif. Setiap manusia pasti ada salahnya, ada luputnya. Jadi kita datang ke pura kadang terlepas ngomong jorok. Kita datang ke pura di pikiran kita masih aneh-aneh. Jadi itu bisa mengurangi vibrasi pura. Dari situlah kita mengupacarai atau mempiodalkan pura Jagat Girinata ini untuk melahirkan atau menurunkan manifestasi yang widi dalam bentuk Sang Hyang Siwa. Sang Hyang Siwa tidak hanya diartikan sebagai pelebur saja, tetapi bisa kita sebut sebagai simbol cinta kasih atau kebahagiaan. Biasanya di pura-pura kalau kita mendak betara atau ider buana, kita melantunkan nama suci Hyang Siwa dengan Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Dari situlah kidungan-kidungan suci kita datangkan Sang Hyang Siwa, kita turunkan, kita lahirkan Sang Hyang Siwa di pura Jagat Girinata ini untuk menetralisir, menyempurnakan vibrasi-vibrasi positif yang ada di pura Jagat Girinata ini dengan menebarkan cinta kasih yang ada di pura Jagat Girinata ini, khususnya di umat menganti. Semoga dengan dilaksanakan piodalan pura Jagat Girinata ini, umat yang ada di menganti selalu diberikan kesehatan, diberikan kerahayuan, gemah ripah loh jinawi, selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Sang Hyang Widiwasa. Nah, ini kayaknya Bapak Ibu kayaknya ada yang jengket-jengket gini, kayaknya aku udah mulai gatel nih. Cenut-cenut gitu ya. Oke, baik. Astungkara, saya hanya bisa sedikit berbagi tentang pengalaman saya. Jadi di sini saya akan kembali lagi ke sloka tadi, bahwasanya saya sebagai pemuda, teman-teman semua yang di belakang sana juga ada mbak-mbak mas-mas yang luar biasa. Sebagai generasi muda Hindu, ujung tombak ajaran agama Hindu, mari kita tebarkan cinta kasih, mari kita perjuangkan ajaran leluhur kita, mari kita selalu menebarkan ajaran-ajaran Dharma. Seperti saat ini saya memberanikan diri untuk berbagi sedikit tentang pengalaman saya untuk kembali ke ajaran Dharma. Disitulah kita kembali seperti sloka yang tadi, di mana kita bisa dan mau menebarkan ajaran Dharma. Disitulah pintu surga akan selalu terbuka di dunia ini. Oke, pemuda semua, Bapak Ibu semua, kita semangat, selalu semangat dan teguh pada ajaran Dharma dan memperkuat sraddha dan baktinya.
Saya aja yang terlahir mulai kecil dididik di baju saya yang dulu Muslim. Saya nggak takut ya. Di Muslim saya itu sangat luar biasa. Keluarga saya semua haji, mbah, nenek semua. Itu ada adik saya. Ini adik ketemu besar sama saya. Jadi saya sama adik tahu di keluarga saya yang dulu, yang saat ini saya supaya enggak Hindu sendiri. Jadi Astungkara dulu memang keluarga saya itu sangat luar biasa, tidak setuju dan menentang itu. Tapi Astungkara sekarang sedikit demi sedikit orang tua tiba-tiba dengan sendirinya tanpa saya ajak ikut ke Astungkara. Jadi saya itu sangat eman banget. Saya aja yang di sini mulai kecil dididik di lingkungan lain. Di pertengahan perjalanan saya kembali ke ajaran Dharma dengan susah payah. Eman sangat kalau sudah terlahir Hindu tiba-tiba di pertengahan perjalanan karena cinta, karena tai kucing rasa coklat. Gara-gara cinta, wis Tuhane digadekno ilang wis. Yaitu karena nun sewu tai kucing rasa coklat. Gara-gara cinta lo. Nah, aduh saya itu eman sangat. Astungkara dengan di sini saya diizinkan untuk kembali ke ajaran Dharma. Saya sangat-sangat ingin melegakan hati leluhur saya yang sudah mengizinkan saya untuk kembali ke ajaran Dharma. Jadi saya harus menjalankan titah leluhur. Jangan sampai saya mengecewakan leluhur yang sudah menyetujui saya untuk kembali ke ajaran Dharma. Mbak-mbak, mas-mas, jangan sampai ya eman-eman kalau kita sudah ke pura, kita sudah ada bahasa manunggaling kawula Gusti. Manunggal itu ibaratnya kita itu disusoni, dipangku, dipeluk, digendong, manunggal kan? Jangan sampai kalau kita sudah manunggal kembali ke ajaran Dharma, kita tiba-tiba di pertengahan perjalanan hanya ada bahasa semoga diterima di sisinya. Kon wis nang sisihku tok, gak usah tak gendong. Gak level nang sisihku tok. Kan eman. Wis mari digendong, wis mari dipeluk, dipangku, tiba-tiba di pertengahan perjalanan kamu hanya saya terima di sisi saya, kamu gak level dengan saya. Aduh, capek deh saya ini. Ya, eman, jangan sampai kita lock out, keluar dari ajaran luhur yang sangat indah dan luar biasa. Kenapa saya sebut ajaran Dharma ini indah? Karena ajaran agama Hindu ini saya ibaratkan seperti pohon bonsai. Kecil, imut, indah, tapi harganya mahal. Bolak-balik dipotong tapi selalu tumbuh, ditekan semakin tumbuh, dibabat semakin merambat. Astungkara. Bonsai kan seperti itu nggih. Bentuknya kecil, indah, dicari banyak orang, harganya mahal. Dan saya berharap di sini memang saya sebut bahwasanya Hindu itu memang minoritas tapi berkualitas. Loh kok bisa berkualitas Mas Hafiz? Buktinya orang Hindu dicari-cari banyak orang. Biasanya kalau saya di luar sana, di tempat lain, kalau berpakaian seperti ini selalu diajak foto sama orang. Mas saya minta foto lah. Itu buktinya bahwasanya kita itu minoritas tapi berkualitas, primitif tapi kreatif. Ya kan? Astungkara ini sebuah bentuk kebanggaan saya. Datang ke sini diizinkan leluhur untuk bertemu dengan panjenengan sedaya untuk membayar hutang karma saya. Nggak tahu kenapa saya tiba-tiba tertarik datang ke sini dengan apa ya? Saya di Tengger itu ada acara juga sama bebarengan Kasodo kan. Sekarang juga Puja Wali. Habis ini saya akan langsung pulang ke Tengger. Biasanya kalau orang lain kalau di tempatnya sendiri ada acara kan, oh
mohon maaf saya nggak bisa datang. Tapi kenapa saya tiba-tiba tertarik untuk datang ke sini, ingin berbagi dengan umat yang ada di Menganti, khususnya umat yang datang di Piodalan Pura Jagat Girinata ini. Kemungkinan saya di sini punya hutang karma dengan panjenengan sedoyo, sehingga saya tiba-tiba tertarik untuk berbagi dengan panjenengan. Meskipun sedikit, tapi semoga bermanfaat untuk panjenengan. Bermanfaat untuk para pemuda ujung tombak yang ada di Desa Beton, Kecamatan Menganti ini. Oke? Sedikit yang hanya bisa saya sampaikan. Oh iya, lupa. Tadi ada yang tanya, "Loh, Mas, biasanya kan umat Hindu kalau acara besar itu pakai putih-putih." Nah, ini sedikit ya, saya seling. Kenapa umat yang ada di Tengger kok pakai hitam-hitam? Kok kayak orang layat katanya gitu. Nah ini kan penting, karena kita Vasudewa Kutumbakam, kita itu saudara. Jadi sekiranya kita bisa membuka pengertian, membagi, menebarkan ajaran Dharma. Jadi di sini saya ingin menyampaikan kenapa umat Hindu di Tengger kok upacara adat, upacara agama selalu memakai hitam-hitam. Karena dalam lontar Purwadigama disebut ada Trimaha. Ada Maharata, Mahawidya, sama Maha Agung. Di Pulau Jawa ini Mahawidya disimbolkan Gunung Pawitra, simbolnya warna merah. Maha Agung disimbolkan dengan Gunung Mahameru, warnanya putih. Maharata disimbolkan Gunung Bromo, rata kan Gunung Bromo, lautan pasir, disimbolkan dengan warna merah. Warna hitam. Lah lupa, grogi saya lihat Mbak cantik terus senyum-senyum. Jadi sampai saya lupa. Ya Mbak. Bercanda Mbak ya. Maharata simbolnya warna hitam. Jadi Tengger itu Maharata simbolnya warna hitam. Kenapa umat di sana kok selalu pakai hitam? Karena warisan dari leluhur yang ada di Tengger selalu memakai hitam. Sesuai dengan apa yang ditulis dalam lontar Purwadigama. Sangat perlu kita menguri-uri apa yang sudah diwariskan leluhur agar Nusantara ini khususnya Jawa tidak kehilangan jati dirinya. Nggih? Nah, sepertinya sudah mulai jenuh, mulai agak ngantuk ya. Karena semakin malam. Jadi hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya, atas sambutannya dari para panitia, dari umat yang ada di Beton ini. Semoga dengan dilaksanakan Puja Wali atau Piodalan Pura Jagat Girinata ini, umat sekalian yang hadir pada malam hari ini selalu dalam keadaan rahayu, rahayu, sagung dumadi. Dalam Bhagavad Gita Adhyaya 4 Sloka 33 berkata, lebih baik kamu mempersembahkan ilmu pengetahuan daripada kamu mempersembahkan sebuah materi sebanyak gunung. Jadi dengan rasa bakti saya kepada para leluhur, para dewa dan para yang widi, di sini saya tidak bisa memberikan apa-apa, hanya ingin sedikit berbagi tentang ilmu pengetahuan, sedikit saja. Tapi ikhlas dari hati saya. Semoga umat yang hadir pada malam hari ini bisa menerima walaupun sedikit apa yang sudah saya sampaikan. Sedikit saja, nggak usah banyak-banyak. Biasanya kalau banyak itu muntah. Nah, tadi sudah dapat Piodalan berasal dari bahasa Jawa kuno, yaitu wedal, medal, lahir atau happy birthday. Sehingga dengan happy birthday kita melaksanakan puja wali untuk mendatangkan atau melahirkan manifestasi Tuhan dalam bentuk yang siwa untuk menebarkan cinta kasih. Yang kedua, karena Vasudewa Kutumbakam kita berbagi. Kenapa umat di Tengger kok memakai hitam-hitam? Nah, itu tadi ya. Sedikit saja tentang pengalaman saya. Jadi di sini
Kesimpulan saya hanya ingin memotivasi kepada Bapak Ibu Mas Dharma, khususnya pemuda-pemudi yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih. Hanya sedikit yang bisa saya sampaikan. Saya ingin meminta doa restu pada Bapak Ibu sekalian, karena saya nanti pulang ke Tengger langsung. Semoga dalam keadaan selamat, dan semoga acara Kasodo yang ada di Tengger berjalan dengan lancar. Yupainten kleleken cendelo. Caket masih ingat. Cukup semanten atur kulo. Terima kasih banyak Bapak Ibu Mas sekalian. Mohon maaf apabila ada salah kata, tingkah laku saya yang kurang berkenan di hadapan Bapak Ibu Mas sekalian. Saya mohon maaf. Dan saya akhiri dengan puja Parama Santi. Om Santi 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 Om. Rahayu 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 Sagung Dumadi.